Kamu pasti heran, belakangan ini publik di media sosial digemparkan dengan adanya fenomena unik. Berkibarnya bendera bajak laut dari anime One Piece di berbagai penjuru Indonesia. Bendera berlogo tengkorak dengan lambang kru topi jerami ramai dikibarkan di halaman rumah warga, di belakang truk, bahkan di tiang-tiang tinggi. Dalam dunia One Piece, bendera ini dikenal sebagai Jolly Roger. Ia bukan sekadar simbol bajak laut, tapi lambang identitas, nilai, dan idealisme. Bagi Luffy dan para krunya, Jolly Roger bukan sekadar penanda kekuasaan, melainkan simbol kebebasan, solidaritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun di tengah perayaan menjelang 17 Agustus, kemunculan bendera ini menimbulkan pro dan kontra, terutama saat semangat nasionalisme sedang menggelora. Eits, sebelum lanjut videonya, silahkan klik dulu tombol like-nya. Berikan tanggapanmu soal pengibaran bendera One Piece ini, bantu bagikan postingannya, dan terakhir silahkan subscribe dan aktifkan lonceng di channel ini ya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyikapi fenomena ini dengan kepala dingin. Ia tidak melarang pengibaran bendera One Piece, asalkan ada satu syarat penting. Lagi marah, Pak? Ya begini sajalah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan, Pak, dari Bapak sendiri, Pak? Ya. Ada larangan nggak, Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Menurutnya, aturan ini sudah jelas dalam undang-undang. Dan bagi yang mencintai Indonesia, bendera merah putih tentu tak tergantikan. Yang penting semua orang bebas berekspresi, tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih, tegasnya. Kebebasan berekspresi boleh saja, asal tidak mengikis rasa cinta pada negara. Itulah pesan moral yang ingin ditegaskan oleh Deddy Mulyadi. Berbeda dengan Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih jalan tegas. Mereka melarang pengibaran bendera bajak laut itu saat momen kemerdekaan. Kita harus jaga NKRI, itu yang paling penting, ujar Wakil Gubernur Jateng, Taj Yassin Maimun, saat dikonfirmasi di kantor Gubernur Jateng. Ia bahkan menyebut aturan pelarangan tersebut sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bukan hanya inisiatif daerah. Meski tren pengibaran bendera ini sudah meluas dan viral di media sosial, pemerintah Jateng memilih untuk memprioritaskan simbol resmi negara. Urusan itu, bendera, domainnya pemerintah pusat, tambah Taj Yassin, menunjukkan sikap hati-hati namun tetap tegas. Sikap serupa juga datang dari Sumatera Utara. Gubernur Bobi Nasution mengimbau warganya untuk tidak mengibarkan bendera bajak laut One Piece. Ia menekankan pentingnya menanamkan rasa nasionalisme melalui pengibaran bendera merah putih menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
Rasa nasionalisme, kebanggaan kita, dan perjuangan untuk bisa mengibarkan serta mempertahankan bendera merah putih harus terus ditanamkan. Saya harap semua masyarakat tetap mengibarkan bendera merah putih. Ungkapnya saat berbincang dengan wartawan di Hotel JW Marriott, Kota Medan. Bobi Nasution menegaskan, bendera merah putih adalah simbol negara yang tidak seharusnya disamakan dengan simbol lainnya, termasuk bendera Jolly Rogers One Piece. Saya harap di Sumut belum ada, saya juga harap di Sumut tidak ada. Kita berharap rasa nasionalisme di Sumut harus bisa terus bertumbuh, tegas mantan wali kota Medan tersebut. Kemudian, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut merespon soal maraknya warga yang mengibarkan bendera One Piece selain bendera merah putih menjelang hari ulang tahun ke-80 RI. Ia meminta warga Jatim untuk menghormati bendera merah putih sebagai simbol negara yang resmi. Kita ini merah putih, sudah merah putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini kita pada bulan kemerdekaan. Jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih, kata Khofifah kepada wartawan di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Selasa 5 Agustus. Bahkan, Khofifah sudah menerbitkan surat edaran khusus berisi imbauan pengibaran bendera merah putih selama bulan Agustus kepada institusi di bawah Pemprov Jatim. Sedangkan Gubernur Jakarta, Pramono, menolak berkomentar lebih jauh. Ia menilai urusan bendera bukan kewenangan pemerintah daerah. Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja, kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. Kalau Presiden Prabowo tidak masalah dengan fenomena tersebut. Hal itu diungkap oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Alasannya sederhana, selama dicerminkan sebagai bagian ekspresi komunitas kreatif dan tidak menyertakan unsur provokasi atau menyaingi simbol nasional, Prabowo tidak akan melarangnya. Kalau sebagai bentuk ekspresi, it's okay, gak ada masalah, kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025. Tapi emangnya gak ada unsur pidana ya kalau ada masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece seperti ini? Kan kita tahu sendiri, kalau di negara Konoha itu, apa-apa pasti ada aja unsur pidananya. Meski adanya pelarangan pemasangan bendera One Piece di beberapa daerah, ternyata tidak adanya unsur pidana atas pemasangan bendera tersebut. Emang pertanyaan itu, ada unsur pidana nggak? Saya rasa tidak mungkin itu ada unsur pidana. Karena apa? Itu adalah bentuk ekspresi dari mereka. Kalau dilihat di undang-undang tentang bendera, selama mereka tidak memasang bendera One Piece lebih besar daripada bendera merah putih, yang nggak ada, ujar pakar hukum pidana Teuku Nasrullah. Meski begitu, ia pun menyarankan agar tidak memasang bendera One Piece satu tiang atau di bawah bendera merah putih. Karena hal itu akan menimbulkan tafsir yang berbeda. Kendati demikian, bendera One Piece bisa berkibar bersandingan dengan merah putih. Akan tetapi, tetap dengan posisi yang lebih rendah dan tidak lebih besar ukurannya. Karena itu nanti bisa menyangkut terjemahan terhadap tafsir terhadap penghormatan bendera merah putih. Nah, jadi saya sudah ingatkan mereka semalam, jangan main di ruang titik yang ada terjemahan secara subjektif, ucapnya. Dirinya menegaskan, adanya pengibaran bendera One Piece itu tidak adanya sedikit pun dalam rangka pembangkangan dan perendahan terhadap bendera merah putih.
One Piece itu adalah salah satu, kalau saya lihat dari penjelasan apa itu One Piece semalam, One Piece itu lebih kepada semangat anak-anak muda mengkritisi ketidakadilan, tegasnya. Kalau mengkritisi ketidakadilan, itu semua memang harus kita tuntut dari anak muda kita. Ya jangan melempam kalian, bukan. Gak boleh kita bungkam itu, sambungnya. Kemudian ia pun meminta kepada aparat penegak hukum untuk bisa melihat hukum secara baik terkait dengan fenomena ini. Ya, saya rasa mungkin teman-teman dari aparatur negara sangat bersemangat menjaga maruah merah putih. Tapi tolong juga teman-teman aparatur negara, termasuk penegak hukum, lihat hukumnya secara baik, secara benar. Lihat hukum itu harus bisa memberikan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat kita, generasi muda kita. Jangan lihat hukum semata-mata sebagai hukum kertas, di atas kertas, ansih. Tapi hukum yang adil bagi masyarakat pencari keadilan. Tambahnya, Senada dengan Nasrullah, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memastikan tidak adanya unsur pidana dalam pengibaran bendera One Piece. Gak ada pidananya kok, gak ada masalah di atasnya merah putih dan bawahnya One Piece. UU Bendera, bahasa, lambang negara, itu pidananya untuk yang merusak bendera, pungkas Bivitri. Beberapa pesan moral yang terkandung dalam cerita One Piece sangat beragam, tetapi beberapa yang paling menonjol adalah pentingnya persahabatan, tekad dalam mencapai mimpi, keberanian, dan nilai-nilai keluarga. One Piece juga mengajarkan tentang pentingnya kebebasan, keadilan, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Berikut adalah beberapa pesan moral yang bisa diambil dari cerita One Piece. Pertama, persahabatan dan kekuatan tim. One Piece menekankan betapa pentingnya ikatan persahabatan dan kerjasama. Luffy dan krunya yang berasal dari latar belakang berbeda saling mendukung dan bekerja sama menghadapi rintangan demi mencapai tujuan bersama. Kedua, mengejar mimpi dengan tekad. Cerita ini mengajarkan untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar mimpi. Luffy, dengan semangatnya yang membara, terus berjuang menjadi raja bajak laut meski dihadang bahaya di setiap sudut lautan. Ketiga, keberanian dan semangat pantang menyerah. One Piece memupuk nilai keberanian, bahwa dalam hidup kita perlu berani melawan arus, bahkan ketika dunia menolak keberadaan kita. Keempat, nilai keluarga dan cinta. Meski bertema bajak laut, cerita ini tak pernah lupa pada makna keluarga. Bagi Luffy, teman-temannya adalah keluarga, dan untuk mereka, ia rela mengorbankan segalanya. Kelima, kebebasan dan keadilan. One Piece juga berbicara tentang perjuangan, melawan ketidakadilan, menolak penindasan, dan memperjuangkan kebebasan sejati. Bahkan lebih dari itu, One Piece adalah cermin tentang bagaimana menghargai perbedaan, saling tolong-menolong, dan tidak pernah berhenti belajar. Terima kasih untuk selalu menonton tayangan video dari Lensa Bangsa. Jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya. Berikan tanggapanmu di kolom komentar terkait apapun, atau kalau kamu bingung, sebutkan saja nama kota asal daerahmu beserta kata hadir. Terakhir, bagikan postingan ini ke seluruh sosial media kamu ya. Subscribe serta follow juga semua akun sosial media kami di Instagram, Snack Video, Facebook, dan TikTok dengan nama akun Lensa Bangsa.